Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pengguna EPOS 4, pernahkah teman-teman mengalami kesulitan saat harus melakukan input data harga item berdasarkan satuan ataupun multisatuan ke master data secara massal? Kalau diinputkan satu persatu, tentu akan menghabiskan banyak waktu. Lalu, apa yang harus dilakukan? Simak video berikut ini sampai selesai. Trigonal Tutorial. Jika teman-teman memiliki item yang sangat banyak dan ingin diinputkan item satu harga dan berdasarkan satuan secara massal pada EPOS 4, yuk ikuti video berikut ini cara input data item secara massal melalui Excel agar lebih efisien waktunya. Nah, di sini teman-teman bisa aja buka dari menu pengaturan dari Excel. Teman-teman bisa pilih import data item dari Excel. Nah, di bagian ini sebelum kita melihat contoh filenya seperti apa, di sini teman-teman bisa melihat dulu di bagian nomor 2. Nah, ini ya keterangan nomor 2. Kolom penting wajib diisi adalah kode item, nama item, jenis, satuan dasar, lalu konversinya, dan tipe. Kalau teman-teman tidak menjualkan barang seperti laptop atau Android yang jenisnya sama atau tipenya sama dan memiliki email, teman-teman bisa isikan tabel serial, dituliskan saja N, gitu ya. Kalau teman-teman tidak menjualkan barang seperti yang tadi saya infokan. Nah, di sini teman-teman kalau sudah melihat keterangan nomor 2 di bagian ini, teman-teman bisa langsung saja melihat contoh filenya seperti apa sih. Teman-teman klik aja. Nah, itu ya. Nah, di sini sudah ada contoh filenya untuk kita lihat bagaimana proses penginputannya, gitu ya. Nah, di sini ya tampilannya seperti ini. Jadi kita sudah bisa melihat contoh filenya seperti apa. Nah, di bagian ini yang wajib diisi tadi adalah kode item, lalu nama item, jenis, satuan, merek boleh dikosongkan, satuan dasar, dan konversi satuan dasarnya. Ini kalau memang ada multisatuan ya, wajib teman-teman isikan. Lalu untuk harga pokok dan harga jual, teman-teman bisa isikan aja, lalu stoknya diisikan. Lalu ke bagian tipe item. Tipe item kalau teman-teman ingin import itemnya adalah barang, maka tipe itemnya adalah 1 gitu ya. Lanjut lagi langsung ke bagian menggunakan serial, teman-teman bisa dipilih N aja. Karena jika item tersebut tidak menggunakan IMEI, maka di sini kita pilihnya N aja gitu ya. Lalu untuk kode gudang kantornya, teman-teman bisa pilih UTM kalau memang teman-teman baru ingin menggunakan program. Biasanya formatnya adalah UTM, berarti gudangnya adalah utama atau satu gudang aja gitu ya. Nah, di sini kalau untuk membahas multisatuan, di sini saya akan mencontohkan dulu ya kalau satu harga seperti ini. Jadi perbedaannya di bagian satuan dasarnya dan konversi satuan dasar. Kalau teman-teman di sini ada itemnya multisatuan, maka teman-teman bisa membuatkan itemnya lagi. Di sini itemnya sama ya. Jadi kode itemnya 004, di sini 004 juga. Yang berbeda hanya di satuannya aja. Nah, di sini satuannya ada piece, ada dus. Tandai ya. Nah, di sini ya ada piece, ada dus, lalu mereknya sama. Nah, berbedanya di bagian satuan dasar dan konversi satuan dasarnya. Jadi, kalau teman-teman itemnya tidak multisatuan, maka satuan dasar akan teman-teman bisa pilih D. Nah, teman-teman bisa inputkan D. Lalu konversi satuan dasarnya, teman-teman bisa tuliskan 1 aja. Kalau teman-teman itemnya memiliki multisatuan, maka teman-teman bisa membuatkan kembali itemnya. Nah, di sini ya. Lalu kita bedakan saja berdasarkan satuannya. Kalau misalkan dus, pack mungkin atau box, di sini contohnya adalah dus gitu ya. Jadi di sini dus, lalu di sini di bagian satuan dasarnya teman-teman bisa kosongkan aja. Nah, ini ya bedanya kalau multisatuan. Nah, di bagian konversi satuan dasar teman-teman bisa isikan saja isi dari satuannya. Nah, contoh di sini ada air minum gelas, di sini satuan piece dan satuan keduanya adalah satuan dus. Nah, dari satu dus itu ada 40 piece. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman harus isikan konversi satuan dasarnya yang sesuai dengan satuan dasar teman-teman gitu. Satuan dasarnya kalau memang satuannya piece, di sini teman-teman satu dusnya ada 40 piece, maka teman-teman isikan konversi satuan dasarnya adalah 40 gitu ya. Ini salah satu contoh aja. Kalau memang nggak ada multisatuan, maka dibuatkan seperti ini biasa ya. Jadi satuan dasarnya adalah D dan konversi satuan dasarnya adalah 1. Jadi wajib diisikan ya kalau memang tidak ada multisatuan. Nah, kalau sudah di sini teman-teman bisa impor aja. Di sini saya coba impor ya. Saya coba save as dulu. Nah, kalau sudah saya close aja dan saya coba impor ulang ya. Sekarang saya coba buka menu pengaturan lagi. Kita buka lagi dari Excel. Kita pilih import data item dari Excel. Lalu kita carikan file Excel yang tadi kita sudah simpankan. Kita sudah simpan. Nah, ini ya. Pilih aja, kita open. Lalu kita pilih sheetnya adalah data item. Kita proses aja. Nah, kita klik OK dan kita pilih info proses. Nah, kalau sudah tidak ada error pada proses import data, maka item yang sudah diimport sudah berhasil, gitu ya. Nah, di sini kalau kita coba cek di bagian master data daftar item, kita cek ya master data daftar item. Nah, item sudah terinportkan dengan sempurna gitu ya. Jadi sesuai ya, kalau tidak ada error proses importnya di bagian info proses tadi. Nah, begitu ya teman-teman, sudah lebih jelas kan? Kalau ada yang masih bingung dan belum jelas, tenang aja. Teman-teman bisa tanya ke tim support Trigonal Software
Kontaknya ada di deskripsi ya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.